Indra akhirnya mendatangi perawat itu untuk mendengar penjelasan langsung dari si perawat. Namun sepanjang perjalanan, ia dilanda ketakutan akan kebenaran bahwa Istari dalang di balik semua ini. Tak bisa terbayangkan jika Istari istrinya memang orang yang sudah bekerja sama dengan Dr. Tony untuk memalsukan hasil laporan pemeriksaan Kiran. Mobil yang dikendarai Indra kini sampai di sebuah klinik. Indra tidak turun dari mobilnya, ia hanya menurunkan kaca mobilnya lalu melihat ke arah seorang pria yang berdiri menunggu Indra di depan klinik. Pria itu adalah orang suruhan Indra yang sejak tadi menunggu di sana. Pria tersebut segera mendatangi Indra dan berdiri di samping mobil Indra. "Di mana perawat itu, Eddie?" tanya Indra pada bawahannya. "Ada di dalam. Tadi saya sudah bicara sebentar dengan dia, Pak Indra. Saya meminta dia untuk menjelaskan kebenarannya pada Pak Indra, dan dia sempat menolak tapi kemudian dia bersedia untuk bicara dengan Anda setelah saya menawarkan uang untuknya," ujar Eddie. "Panggil dia kemari. Aku ingin mendengar sendiri penjelasannya," titah Indra. "Baik." Eddie segera masuk ke dalam untuk memanggil si perawat. Tak berapa lama, Eddie keluar bersama seorang perawat yang usianya sekitar 30 tahun. "Kau masih ingat padaku kan?" tanya Indra yang masih mengingat wajah perawat yang dulu selalu mendamping Dr. Tony. "Saya masih ingat dengan Anda," jawab si perawat bernama Imah. "Aku ingin tanya banyak hal padamu dan kalau kau bisa menjawab semuanya dengan jujur tanpa kau tutup-tutupi, aku akan memberimu uang banyak dari jumlah gajimu sebulan," ujar Indra. "Baik. Naik ke mobil," titah Indra. Perawat tersebut menuruti Indra dengan segera naik ke mobil. Ia duduk di samping Indra, sedangkan bawahan Indra hanya berjaga di samping mobil. Tanpa basa-basi, Indra mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto Istari di dalam ponselnya pada perawat tersebut. "Kau mengenal orang ini kan?" tanyanya kemudian. Perawat Imah tidak menjawab segera. Ia terdiam sejenak sembari menatap foto Istari di ponsel Indra. "Iya. Saya mengenal dia, Pak Indra," jawab Imah kemudian. "Apa hubunganmu dengan Istari?" tanya Indra. "Saya tidak dekat dengan dia tapi dia beberapa kali datang ke rumah sakit untuk bertemu dengan Dr. Tony." Indra kemudian menunjukkan foto Kiran pada perawat tersebut. "Kalau dia, apa kau mengenalnya?" Imah kaget melihat wajah Kiran di layar ponsel Indra. Seketika itu pula ia menjadi takut sampai ia menelan ludahnya, dan Indra tahu bahwa perawat ini sedang ketakutan tapi ia tidak mempedulikannya. "Dulu, Dr. Tony memvonisnya mandul dan saya menceraikannya lalu dia menikah lagi dengan pria lain tapi bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya adalah, Kiran yang dulu divonis mandul oleh Dr. Tony, tiba-tiba hamil. Jadi saya menebak, kalau sejak awal Kiran tidak mandul, tapi ini rencana seseorang untuk menipu kami, dan saya menebak kalau orang itu adalah Dr. Tony. Dr. Tony menipu saya dan Kiran karena perintah dari Istari, benar kan?" Perawat tersebut menundukkan wajahnya, kedua tangannya saling menggenggam, menunjukkan kecemasannya. "Kalau kau tidak bicara jujur, saya terpaksa membawamu ke kantor polisi." "Biar polisi sendiri yang membuatmu bicara," ancam Indra. Akhirnya si perawat mengangkat wajahnya melihat Indra. Dengan raut wajahnya yang cemas, ia mencoba membuka untuk menjawab, "Istari yang Anda tunjukkan tadi, memang orang yang datang meminta tolong pada Dr. Tony untuk memalsukan hasil pemeriksaan Anda dan Bu Kiran. Sebenarnya Bu Kiran memang tidak mandul. Bu Kiran hanya sulit hamil, Pak Indra, dan ini disebabkan oleh banyak faktor. Dan penyebab utamanya dari Anda sendiri." "Saya?" Indra mengerutkan keningnya. "Maksudmu, saya yang mandul?" "Saya tidak bilang kalau Anda mandul." "Lalu?" tanya Indra semakin bingung. "Penyebabnya bisa dari gaya hidup yang tidak sehat, baik pada pria maupun wanita.
Umumnya kebiasaan merokok, minum alkohol, begadang dan bisa juga dari jumlah sel sperma dari Anda, jelas perawat tersebut. Jadi, benar kalau Dr. Tony lah yang memalsukan laporan Kiran atas perintah Istari? Tanya Indra memastikannya. Benar, Pak Indra, sahut si perawat. Indra syok. Tak bisa dipercaya, Istari yang selama ini ia anggap baik ternyata orang yang menyuruh Dr. Tony memalsukan laporan Kiran. Betapa terpukulnya perasaan Indra sekarang ini. Aku tidak akan pernah mengira kau sekeji itu, Istari. Bagaimana mungkin kau tega menghancurkan pernikahan pertamaku dengan Kiran? Kau benar-benar wanita tak punya hati. Batin Indra yang sangat marah pada Istari. Maafkan saya, Pak Indra. Saya tidak bisa melakukan apapun saat itu karena saya tidak punya pilihan. Kekuatan seorang perawat seperti saya tidak cukup untuk melawan seorang dokter seperti Tony, yang memiliki banyak pengaruh. Saya takut jika bicara semuanya waktu itu, dia akan membuat saya kesulitan, ungkap perawat itu dengan penyesalan, wajahnya tampak bersalah karena menutupi kebenaran. Mendengar penjelasan si perawat, Indra mencoba untuk berempati dan memaklumi keputusannya kala itu meski saat ini ia masih sangat marah. Namun, kepedihan dan penyesalan akan perbuatan Istari terlalu menghujam di dalam hati Indra. Istari tidak bisa begitu saja diampuni. Entah apa yang akan terjadi pada pernikahan mereka setelah ini, hati Indra masih belum bisa menerima segalanya. Namun yang pasti, ia akan memberi hukuman pada Istari yang sudah membodohinya selama ini. Apa Istari memberimu uang untuk tutup mulut? Tanya Indra penasaran dengan sesuatu yang dilakukan Istari pada perawat ini. Si perawat mengangguk pelan. Kalau kau ingin bebas dari tuntutan, kau harus menuruti perkataanku, tegas Indra. Perawat tersebut tampak takut. Apa yang harus saya lakukan Pak Indra? Saya ingin menuntun Dr. Tony dan Istari. Kau harus menjadi saksinya kalau kau ingin bebas dari tuntutan. Kalau tidak, kau juga akan saya tuntut. Indra kemudian mengambil sebuah rekaman kecil dari sakunya lalu menunjukkannya pada perawat tersebut. Saya sudah merekam semua percakapan kita di sini. Ini akan menjadi bukti di pengadilan untuk menuntut Dr. Tony dan Istari. Si perawat semakin takut melihat rekaman yang dipegang oleh Indra hingga ia pun mengangguk setuju. Baik, saya akan menjadi saksi Anda di kantor polisi tapi tolong jangan tuntut saya Pak Indra. Saya. Indra tiba-tiba melempar amplop coklat ke arah perawat tersebut. Itu uang yang saya janjikan tadi. Ambillah. Terima kasih Pak Indra. Turunlah. Titah Indra. Si perawat pun turun dari mobil lalu melangkah masuk kembali ke klinik. Indra masih terduduk lemas di dalam mobil yang terparkir di depan klinik tepat di pinggir jalan. Tangan kirinya masih mencengkeram setir mobil, sedangkan tangan kanannya memukul-mukul dashboard dengan frustrasi. Wajahnya pucat, urat-urat di dahinya menonjol, tanda kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Raut mukanya menunjukkan kekecewaan yang amat sangat. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Bisiknya lirih, suaranya serak karena emosi. Pandangannya kosong menatap ke depan, seolah mencari jawaban di kehampaan. Sesekali, ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri namun gagal. Lampu mobil di depannya yang berlalu lalang hanya menjadi bayangan buram di matanya yang berkaca-kaca. Air mata mulai menggenang, menandakan patah hati yang tak terkira. Ia mengingat kembali semua kenangan bersama Kiran, betapa ia telah melepaskan cinta sejati hanya karena tipu daya Istari. Sekarang, setelah kebenaran terungkap, semuanya telah terlambat. Kiran telah pergi, meninggalkan luka yang mendalam di hati Indra. Kesal dan kecewa bercampur menjadi satu, membuatnya sesak dan hampir tidak bisa bernapas. Dia telah menghancurkan segalanya, desah Indra, suaranya bergetar.
Ia mencoba mengusap air matanya yang terus berjatuhan, namun semakin ia mengusap, semakin banyak air mata yang mengalir. Di dalam kesendirian mobilnya, Indra merasa seolah-olah dunia telah runtuh, dan ia tidak tahu bagaimana harus bangkit lagi. Di ruang tunggu yang penuh ketegangan, Devan tampak gelisah. Ia berjalan bolak-balik di depan pintu ruang operasi, menggigit kuku ibu jarinya, dan sesekali menghela napas berat. Devan memandangi pintu itu dengan tatapan penuh harap, berdoa dalam hati agar operasi istrinya berjalan lancar dan ia sudah menunggu di sana selama 25 menit. Papa Denny yang duduk di salah satu kursi, mencoba menenangkan Devan dengan kata-kata yang penuh keyakinan, "Tenanglah, Devan. Semuanya akan baik-baik saja. Tidak akan terjadi masalah pada Kiran. Begitu juga dengan bayinya." Sementara itu, kedua orang tua Kiran berpegangan tangan, matanya juga tak lepas dari pintu ruang operasi. Mereka semua terbungkus dalam suasana harap dan cemas. Kedua adik Kiran yang duduk di pojok ruangan, saling berbisik, berusaha meringankan suasana dengan bercerita tentang masa kecil mereka bersama Kiran. Namun, suasana tetap tegang, dan ketidakpastian semakin terasa di udara. Devan yang sudah tidak tahan dengan ketidakpastian, berjalan mendekati suster yang lewat dan bertanya dengan suara gemetar, "Bagaimana keadaannya? Apa semuanya baik-baik saja di dalam?" Suster itu memberikan senyum kecil dan berkata, "Sabar ya Pak. Dokter akan segera keluar dan memberikan kabar. Semua prosedur berjalan sesuai rencana." Mendengar itu, Devan mengangguk, mencoba menenangkan dirinya. Ia kembali ke tempat duduknya, mengambil napas dalam-dalam, dan menunggu, berharap mendengar kabar baik dari dokter tentang keselamatan Kiran dan kelahiran anak mereka yang sangat dinanti. Papa Denny tahu bahwa anaknya sangat cemas hingga ia mendekati Devan dan duduk di sebelah anaknya. Ia memegang bahu kanan anaknya dan berkata, "Jangan terlalu cemas. Istrimu dioperasi untuk mengeluarkan anakmu, bukan dioperasi karena penyakitnya. Jadi, apa yang kau takutkan?" Sejujurnya Papa Denny juga mengkhawatirkan Kiran, tapi ia berusaha untuk tetap tenang dan santai. Bahkan ia melontarkan kalimat seolah ia tidak khawatir pada Kiran. Itu demi membuat Devan dan semua orang tetap tenang dan tidak tegang. Beberapa menit kemudian, akhirnya mereka mendengar suara tangisan bayi di dalam ruang operasi. Devan yang tadinya cemas dan tegang, seketika berdiri dari tempat duduknya. Mata Devan tertuju ke arah ruang operasi. Begitu juga dengan Papa Denny dan kedua orang tua Kiran serta kedua adik Kiran yang sama-sama berdiri mendengar suara tangisan bayi. Devan lalu berlari kecil mendekati pintu ruang operasi, detak jantungnya berpacu seiring dengan langkahnya yang cepat. Cahaya dari dalam ruang operasi menyilaukan matanya sejenak, namun itu tidak mengurangi kegembiraan yang meluap-luap dari dalam dirinya. Kedua tangan Devan gemetar, harapan dan doa yang selama ini dipanjatkan kini terjawab sudah. Papa Denny dan kedua orang tua Kiran juga tidak kalah cepatnya mengikuti Devan, wajah mereka penuh dengan air mata kebahagiaan. Sementara kedua adik Kiran yang masih remaja, saling berpegangan tangan, terlihat gugup namun penuh harap. Dari balik kaca ruang operasi, terlihat seorang perawat menggendong bayi kecil yang dibalut dengan selimut hangat. Tangisan bayi itu terdengar begitu merdu di telinga mereka, sebuah simfoni kehidupan yang baru saja dimulai. Devan menatap bayi itu, matanya berkaca-kaca, tidak percaya bahwa ia kini telah menjadi seorang ayah. "Pak, aku sudah punya anak. Aku jadi papa," ucap Devan tertawa ceria melihat bayinya, bersamaan pula dengan air mata bahagianya yang menetes. Papa Denny memeluk Devan dari samping, memberikan dukungan dan kekuatan. "Selamat, nak," bisiknya dengan suara yang bergetar, menahan emosi. Orang tua Kiran berpelukan, senyum mereka lebar, menyaksikan keluarga mereka bertambah anggota.
Perawat itu membawa bayi ke arah mereka, dan saat pintu ruang operasi terbuka, aroma steril dan suara tangisan bayi semakin jelas terdengar. Devan dengan perasaan yang hampir tak bisa diungkapkan, mengulurkan tangan untuk pertama kalinya menyentuh bayi itu, sebuah sentuhan penuh cinta dan perlindungan untuk putranya yang baru lahir. "Silakan diazani, Pak," ucap si perawat, tersenyum melihat Devan yang begitu bahagia. Devan hanya bisa tersenyum melihat bayi mungil itu. Lalu Devan mengangguk dan ia mulai mengazani putra pertamanya yang berada dalam gendongannya. Selama kehamilan Kiran, Devan memang selalu berlatih tentang cara menggendong bayi yang benar hingga ia bisa menggendong bayi mungilnya, tapi perasaan khawatir tetap ada, dan ini adalah momen yang begitu mengharukan, seakan mengabarkan kepada dunia kehadiran buah hatinya. Papa Denny, Bu Tina, dan Pak Firman yang begitu senang dengan kelahiran cucu pertama mereka, mendekat untuk melihat anak kecil ini. Mereka semua bersorak bahagia atas anugerah besar ini. "Hai sayang, ini Papa." Papa Denny tiba-tiba menyahut dengan nakal. Devan melirik papanya dan ia tahu betul watak papanya yang suka bercanda hanya untuk mengusiknya, namun ia tetap kesal pada papanya yang selalu mengganggunya. "Bukan Papa, tapi kakek," tegas Devan menatap tajam ke arah Papa Denny. Meski begitu, di lubuk hatinya yang paling dalam, Devan bersyukur atas keluarga yang kini menjadi lebih lengkap. Ini adalah kebahagiaan yang tak ternilai harganya, sebuah hadiah tak terduga yang Tuhan berikan kepadanya. Papa tidak pantas dipanggil kakek. Kakek terlalu tua sedangkan Papa masih sangat muda, ucap Papa Denny yang tidak suka dengan nama panggilan kakek yang ditujukan kepadanya. "Terserah Papa. Mau Opa Kek, mau Opo Kek, atau Grandpa, serah. Yang penting jangan Papa. Nanti anakku malah ngangka Papa adalah papanya." Pak Firman dan Bu Tina hanya tersenyum mendengar mereka berdebat, tapi mereka tak pernah berhenti menatap bayi mungil itu. "Devan, kamu sudah punya nama untuk anakmu?" tanya Bu Tina penasaran. "Belum Bu. Papa saja yang berikan nama untuk cucu Papa," sahut Papa Denny antusias. "Oke, karena Papa sudah baik selama ini pada kami. Sudah mau menampung kami di rumah Papa. Jadi, aku berikan kesempatan untuk Papa beri nama pada anakku," ucap Devan tersenyum menatap papanya, dan ia penasaran dengan nama pemberian papanya. "Papa sudah sediakan 3 nama untuknya. Ada Narendra, Revandra, dan Kaandra," kata Papa Denny antusias, ia terlihat begitu semangat. Devan malah tercengang mendengar nama yang diberikan papanya. "Kenapa namanya banyak sekali? Memangnya anakku kembar?" "Anakku cuma 1 Pak. Terus, kenapa belakangnya semua ada endranya?" Papa terobsesi sama nama yang ada endranya. Mereka berdebat lagi hanya karena sebuah nama. Perawat yang sejak tadi berdiri memperhatikan mereka, hanya bisa menggeleng. "Ayah punya nama yang bagus," sahut Pak Firman yang juga ingin ikut memberikan nama untuk cucu pertamanya. Devan tambah semangat mendengar ayah mertuanya yang ingin memberikan nama. Ia menatap ayah mertuanya dengan mata berbinar-binar. "Silahkan sebutkan namanya ayah mertua." "Xavier." "Xavier," sahut Devan mengulang kembali. Pak Firman mengangguk lalu menatap kembali cucunya. "Xavier adalah nama yang menurut ayah cocok dengannya. Biar dia bisa menjadi sosok yang hebat dan bersinar ketika besar nanti. Kalau begitu, Xavier saja." Devan setuju dengan nama pemberian ayah mertuanya. Namun tidak dengan Papa Denny yang malah tidak senang karena salah satu nama pemberiannya tidak digunakan sampai bibirnya cemberut. "Xavier Kaandra." Seketika wajah Papa Denny berubah tersenyum kala mendengar Devan menyebut nama pemberiannya juga. Devan sengaja menyatukan nama pemberian dari papanya dan dari ayah mertuanya agar keduanya tidak kecewa dan sedih. "Xavier Kaandra Abraham," sahut Papa Denny yang menambahkan nama belakangnya di belakang nama cucunya.
Semuanya tampak senang. Tidak ada yang merasa kecewa sama sekali.